kan sudah nggak bicara surat, percuma bicara surat. Orang ini saya punya kok nggak bicara surat. Ayo ibu keluar. Gendong. Ayo, tenang. Jelang akhir tahun ada saja kejadian miris yang menjadi perhatian publik. Satu kasus terbaru soal pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti 80 tahun oleh sejumlah orang dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Elina dan keluarganya kemudian diusir secara paksa dari rumahnya pada 6 Agustus 2025 sehingga korban mengalami luka fisik dan trauma psikis. Dari kejadian ini, Polda Jatim Senin 29 Desember 2025 telah menetapkan 2 tersangka. Bagaimana respons Pemkot Surabaya terkait kasus ini? Bagaimana duduk perkaranya dan ada fenomena apa di baliknya? Kita bahas ya. Kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY masih tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, SAK atau Samuel merupakan pihak yang membawa beberapa orang untuk mendatangi rumah korban. Sementara MY bersama beberapa orang yang belakangan diduga berasal dari sebuah ormas di Surabaya melakukan kekerasan dengan mengangkat paksa tubuh renta Elina yang bersikukuh tak mau meninggalkan rumahnya itu. Polisi pun menyebut ada kemungkinan penetapan tersangka lain. Atas kasus ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut seharusnya persoalan ini diproses hukum sejak awal. Apapun, kalau tadi satu sisi mengatakan bahwa dia sudah membeli, satu sisi nenek mengatakan bahwa ini masih rumah beliau. Ketika terjadi hal seperti ini, ketika ada pembelian, maka lakukan secara hukum. Apapun yang terjadi, apakah itu miliknya Pak Samuel pun, kalau Pak Samuel benar, maka tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Karena ini juga melanggar hukum. Kalau yang dibenarkan, yang benar itu adalah pembuktiannya, bukti kepemilikannya adalah nenek, maka Pak Samuel malah nggak karu-karuan ketika dari sisi hukumnya juga berjalan. Kasus ini bermula saat sejumlah orang mengusir paksa Nenek Elina dan keluarganya pada 6 Agustus 2025. Tak hanya itu, beberapa hari kemudian rumah Elina dihancurkan hingga bangunannya rata dengan tanah. Elina lantas melaporkan kejadian yang menimpanya ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 29 Agustus 2025. Kuasa hukum Nenek Elina, Welem Mintarja, mengatakan Nenek Elina memiliki saudara kandung bernama Elisa. Mereka tinggal di rumah itu sejak 2011. Pada 2017, Elisa meninggal. Namun baru pada Agustus 2025, Elina didatangi oleh Samuel yang mengklaim telah membeli rumah itu dari Elisa pada 2014. Elina pun bersikukuh bahwa dia tidak pernah menjual rumah tersebut kepada pihak lain dan memiliki bukti kepemilikan aset berupa surat letter C atas nama Elisa. Sementara itu, pihak yang mengklaim telah membeli rumah Elina, yakni Samuel, mengatakan alasan pihaknya tidak melalui proses hukum di pengadilan dengan alasan biaya mahal dan memakan waktu lama. Pakar Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Solehudin, mengatakan apapun alasannya, kekerasan terhadap Elina tidak bisa dibenarkan. Tindakan memasuki properti orang lain tanpa izin, mengusir orang secara paksa, dan melakukan kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Solehudin mengapresiasi tindakan korban yang melapor ke Kepolisian Daerah Jatim. Menurut dia, tindakan itu sudah benar dan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti laporan tersebut agar hukum bisa ditegakkan secara adil. Namun menurut Solehudin, perkara yang menimpa Elina tidak sekadar tindak pidana. Kejadian itu juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum sehingga sekelompok orang berani berbuat melawan hukum secara terang-terangan di masyarakat. Mereka berani menindas kelompok lemah seperti lansia, perempuan, dan anak-anak. Di sisi lain, kasus Elina menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal itu ditunjukkan oleh sikap pihak terlapor yang mengklaim sebagai pemilik aset, di mana dia lebih memilih menyerahkan penanganan masalah kepada pihak ketiga atau swasta seperti para preman dibandingkan dengan menempuh jalur hukum. Ironisnya, pihak ketiga yang dilibatkan dalam sengketa ini bukan orang yang punya kompetensi di bidangnya, akan tetapi justru orang-orang yang bertindak seperti jagoan dan berani membawa nama ormas tertentu yang berkembang di Jawa Timur.
Sahabat Kompas, dari kasus Nenek Elina, tindak kekerasan atau premanisme berkedok ormas tidak boleh dibiarkan dan lolos dari jerat hukum. Proses hukum tidak cukup, negara harus hadir untuk membina dan mengawasi semua ormas di seluruh Indonesia secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, aparat penegak hukum termasuk lembaga peradilan pun mesti berkaca. Mengapa belakangan masyarakat lebih memilih beraksi sendiri ketimbang mempercayakan kasus melalui jalur hukum yang sah?